Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog SMK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Filibat dan Muhammad Khairus Kamaruzaman. Kali ini kita akan wawancara Pak Eko sebagai guru di TKR. Bagaimana cerita masa kecil Anda? Masa kecil? Iya. Ya, kalau masa kecil kan ya kita itu kan ya di desa otomatis ya sama seperti kalian waktu kecil ya. Yang pertama sekolah, pulang sekolah ya kita kalau zaman dulu main dengan teman sembahyang ya. Setelah main ya pulang bantu orang tua belajar dan seterusnya. Sama seperti kalian. Terus Dan di mana Anda lahir? saya lahir di Tulungagung, tepatnya di desa Samar. Saya di situ tahun 1980. Prestasi apa yang paling dicapai? Prestasi ya? Nah, kalau prestasi itu ya dibilang prestasi bukan, tetapi saya di sini itu sejak berdirinya SMK Pak Grojo itu tahun 2007. Pada saat itu saya juga istilahnya ya yang ikut hebat ya berdirinya sekolah ini. Jadi pada saat tahun 2007 itu sampai tahun 2002 itu saya jadi ketua jurusan TKR, dan saya juga menjadi wali kelas. Kemudian yang terakhir pada tahun 2022 ini sampai 2026 saya dipercaya untuk menjadi Wakasek Satgas. Kesulitan dan tantangan terbesar yang pernah dialami itu, Pak? Kalau kesulitan dan tantangan itu saya kaitkan dengan sekolah ini ya, Pak. Jadi pada saat tahun 2007 itu kesulitan kita itu yang pertama, kita itu sekolah SMK yang pertama di wilayah Kecamatan Pagerojo. Pada saat itu mindset dari anak dan orang tua itu adalah ketika lulus dari SMP itu rata-rata ingin menikah. Itu tantangan yang sangat berat untuk kami. Yang pertama sekolahnya baru, yang kedua mindset anak dan orang tua yang seperti itu. Nah, akhirnya lambat laun kita pujuk orang tuanya ketika punya anak SMP, kita datangi, kita rayu untuk mau disekolahkan di SMK. Lambat laun ya, 1-5 tahun itu mindsetnya anak lulus SMP menikah itu sudah hilang ya, alhamdulillah dengan berdirinya SMK ini ada manfaatnya di situ. Jadi setelah itu berkembang lagi ada mindset orang tua, kita pernah alami itu. Jadi orang tua itu mending memilih anaknya sekolah di kota, sekolah swasta, tidak di SMK Pagerojo. Kita juga pernah mengalami itu. Akhirnya kita buktikan bahwasanya SMK Pagerojo ini memang benar-benar berkualitas, sehingga pada akhirnya di tahun 2026 ini yang pada awal di 2007 itu kita memiliki siswa hanya 95 anak. Di tahun 2026 ini kita sudah mencapai 1.900 anak. Jadi alhamdulillah dengan tantangan itu bisa kita jalani, kita hadapi sampai saat ini kita berhasil di sini sampai titik ini kita berhasil. Siapa tokoh yang menginspirasikan dalam hidup Anda? Kalau kita di dalam pendidikan ya tentu ya tokoh pendidikan itu jadi benar. Itu yang memberi acuan kita bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengajak putra putri terbaik bangsa untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi Apa motivasi Anda dalam mencapai tujuan itu? motivasi yang jelas ya, yang penting kita itu menjalani kehidupan dengan apa adanya. Satu, yang kedua kita bermanfaat untuk kehidupan bangsa dan negara. Itu Itu lagi
pesan atau nasihat Anda untuk generasi muda? Nah, baik sekali pertanyaannya. Jadi saya di sini itu menjadi guru itu sudah 19 tahun. Jadi bisa dibilang sudah menghadapi banyak karakter anak-anak di SMK ini. Jadi pesan saya untuk anak-anak ya, selalu punya motivasi untuk belajar dan belajar. Jangan sampai patah semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kalian itu nanti sukses di usia muda. Sukses di usia muda. Bagaimana caranya sukses di usia muda? Tentu saja kalian tidak boleh malas-malasan. Terus mencari kemampuan-kemampuan yang bagus, yang positif, yang mana nanti bisa dipakai untuk mencari penghasilan di masyarakat. Itu saja, tidak hanya di dalam sekolah kalian mempelajari keterampilan, tapi kalau bisa di luar sekolah kalian juga mempelajari keterampilan. Dari situ nanti setelah lulus SMK, harapan saya nanti kalian jangan sekali-kali nganggur ya. Jadi 1 minggu, 2 minggu boleh lah, tapi kalau lebih dari 2 minggu jangan. Kenapa? Kalau kalian lulus dari sini segera mendapat pekerjaan, maka nanti kalian berpotensi untuk bisa meraih kesuksesan itu di usia muda. Ya, syukur-syukur kalau kalian nanti lulus SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi harapan saya kalian jangan sampai nganggur dan kalau bisa sukses di usia muda. Itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.